potensi yang akan menguasai dunia ke depan ini sebenarnya di tangan siapa? Mereka tak akan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Seluruh pujian dan segala syukur hanyalah untuk yang menciptakan kita, pemilik langit dan bumi, Rabbuna yang kita sembah, Ilahunal wahidul ahad, Allah azza wa jalla, atas segala nikmat ini kepada kita. Kita diberi oleh Allah berbagai macam ujian. Jika ditimbang dan kita hitung, nikmat Allah jauh lebih banyak, tidak terhitung, tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Habibunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, di Eropa hari ini orang-orang berebutan masuk ke dalam Islam. Agama Islam sangat laris. Di Amerika hitungannya tiap bulan ribuan orang masuk Islam. Dalam waktu hanya 1 tahun, lebih 400 gereja di London menjadi masjid. Pesat sekali perkembangan orang masuk ke dalam Islam. Dan yang masuk ke dalam Islam adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi, bukan orang-orang gembel, orang-orang bodoh, orang awam. Di Rusia, Islam tidak lagi bisa ditampung di dalam masjid-masjid, meluber sampai keluar. Di Jerman, Masya Allah, kalau Bapak Ibu ikuti perkembangan hari ini, orang berlomba-lomba meninggalkan agamanya, masuk ke dalam Islam tanpa dipaksa. Mereka sudah melihat segala kelebihan, keunggulan, keistimewaan, kemuliaan, ketinggian agama Islam ini. Dan mereka sudah jenuh, bosan, bahkan jijik melihat tatanan dunia yang selama ini mereka sudah geluti. Mereka melihat masa depan ini hanyalah bersama Islam. Dengan ini, pada bulan Februari 2012, geliat yang terjadi sekarang itu sudah terbaca dulu, sehingga mereka memperbincangkan potensi yang akan menguasai dunia ke depan ini sebenarnya di tangan siapa. Siapa yang memperbincangkannya? Yang memperbincangkannya adalah negara-negara terkuat dunia, negara-negara memiliki intelijen terhebat di dunia. 15 intelijen terhebat di dunia duduk bermusyawarah di New York, diprakarsai oleh NIC, membicarakan tentang siapakah sebenarnya yang kelak akan memimpin dunia. Maka opsi mereka mengusulkan penguasa dunia masa depan adalah Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika, tapi ke depan masih Amerika. Opsi kedua adalah Cina, opsi ketiga adalah mafia-mafia dan gangster-gangster internasional.
Dan opsi keempat adalah Islam atau khilafah Islamiyah. Satu persatu dikupas dan dibedah, dan satu persatu berguguran dan rontok. Ketika dikaji Amerika, seluruhnya sudah menemukan bahwa Amerika sudah tidak mungkin lagi mampu memimpin dunia ke depan. Dan kita sudah melihat bagaimana sekarang Amerika menjadi musuh bersama. Amerika sudah mulai sakaratul maut dalam banyak hal. Bahkan banyak negara-negara dunia ingin mencampakkan dolar dan seterusnya. Lalu masuk pada opsi yang kedua, mereka bicarakan Cina. Sekali lagi saya katakan, yang berbicara ini adalah dunia. Yang mendiskusikan adalah para pakar dan para ahli. Saat diperundingkan tentang kemampuan Cina memimpin dunia, tentu saja lengkap dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Cina. Di samping kelebihannya, lebih 87% peserta yang hadir menyepakati Cina takkan mungkin menjadi pemimpin dunia ke depan. Dan memang sekarang ini terbukti Cina pun sedang dalam keadaan krisis, Pak. Jangan Bapak fikir Cina sangat kuat. Iya kedengaran, iya kelihatan, tetapi bila orang-orang yang ahli disuruh bicara, mereka bisa membongkar sesungguhnya seperti apa kondisi Cina pada hari ini. Benar prediksi mereka dulu 2012, Cina takkan mungkin mampu memimpin dunia karena Cina sesungguhnya sangatlah rapuh. Lalu yang ketiga dibicarakan, jaringan mafia internasional. Gangster-gangster yang memiliki jaringan ekonomi global, militer, teknologi yang ada di tangan mereka, semua dikaji. Itu juga akhirnya sepakat mengatakan tidak, mereka takkan mampu menguasai atau memimpin dunia di atas tahun 2020. Berarti opsi keempat. Dan opsi keempat yang mereka bicarakan dulu, lebih 90% yang hadir sepakat mengatakan pemimpin dunia ke depan adalah Islam. Sekarang apa yang mereka rundingkan 8 tahun yang lalu, Pak, mulai dirasakan. Dunia menyaksikan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Makin Islam ditekan, makin Islam melambung. Makin Islam dibenci, diperangi, justru yang terjadi makin Islam diidolai, diminati, dicintai. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbagai macam cara-cara busuk mereka melakukan penggembosan, pembusukan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala membuat strategi yang menyebabkan Islam ini justru makin disenangi, dicintai, dipercayai, dan orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita di Indonesia yang kayaknya memang selalu bagian belakangan, Pak. Ketika peradaban-peradaban yang dulu sangat dielu-elukan di barat sudah dijadikan sampah di barat, peradaban yang sudah jadi sampah itu diimpor ke Indonesia, laku di Indonesia. Ketika sampah-sampah pemikiran di timur, di barat sudah dianggap memang betul-betul sampah yang tidak layak lagi dikonsumsi, tidak layak lagi dipakai, dan itu diekspor ke Indonesia, diterima oleh Indonesia. Indonesia memang selalu belakangan. Jangan tersinggung. Memang kenyataannya demikian. Saya contohkan saja, Pak. Paha ayam itu di Amerika dibuang, Pak. Paha ayam di Amerika itu dianggap sumber dan pusat penyakit yang ada dalam satu tubuh ayam. Itu ada di paha. Nggak tahu mau dibuang kemana. Maka ditimbulkan isu paha ayam paling empuk, paling enak, diwakili dengan film Ipin dan Upin. Dioper film itu ke Indonesia, diterima oleh orang Indonesia, dan sekarang isunya adalah paha ayam paling baik.
Padahal Nabi Muhammad SAW paling tidak menyukai pada hewan ternak bagian paha, apalagi yang dekat dengan, karena segala yang tidak baik pada hewan itu ada pada bagian paha, bagian mereka buang Pak, karena tidak ada pembuangan kecuali langsung menghasilkan, kecuali hanyalah Indonesia, mereka buang ke Indonesia dengan judul KFC dan lain-lainnya. Sekali lagi, ini memang tempat negeri pembuangan Pak. Membuang-buang ideologi yang sudah punah, pemikiran-pemikiran yang sesat, menyesatkan, ya ibaratnya begitu. Ketika di luar sana, di Amerika, di Eropa dengan negara besar, demokrasi sudah mulai dianggap basi, di sini masih dielu-elukan. Begitulah kenyataannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu, lanjut, wala yu'la alaihi. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Kumpulkan seluruh ajaran apapun di muka bumi, adu tanding Pak dengan ajaran Islam Pak. Ini bukan karena kita orang Islam ya, lalu kita ingin menang-menangkan Islam. Kenyataannya demikian. Tahun 2020, maaf, abad ke-20 maksud saya, 3 kali diadakan adu tanding yang terhebat ajaran mana, hukum mana, sistem mana di bumi ini. Adu tanding ini Bapak Ibu melibatkan para pakar-pakar dan ahli-ahli seluruh negara dari seluruh dunia. Tempat perlagaan adu tanding sistem terbaik ini adalah di Perancis. 3 kali dalam abad 20 Pak ya, 3 kali diadakan. Islam diwakili ketika itu oleh Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang lain-lain mengirimkan orang terhebat, terpintar, para pakar-pakar dan ahli. Saya singkatkan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam adu tanding pertama itu, tempatnya di Perancis, Islam diakui sebagai yang terbaik sistemnya dalam hal apa saja, mulai dalam hal politik, ekonomi, hukum dan lain-lainnya. Islam terbaik. Direncanakan sekian puluh tahun ke depan untuk diadu lagi dari seluruh negara berbagai dunia. Islam tentu saja salah satu pesertanya. Kali kedua ini berharap orang-orang bisa mengungguli Islam. Sekali lagi, Islam yang juga tepatnya masih di Perancis tidak bisa dikalahkan. Di penghujung abad ke-20 diadakan pertandingan terakhir. Ternyata ada juga Pak pertandingan tingkat dunia tentang membicarakan, mendiskusikan, mendebatkan mana sistem yang paling terbaik di muka bumi. Sekali lagi, Islam unggul, dan sejauh itu Presiden Perancis, bahkan kepala pimpinan Kristen yang ada di Roma, Itali, Vatikan, Paus Yohanes Paulus mengumumkan, buat apa saja inspirasi itu dari syariat Islam, tapi jangan atasnamakan Islam. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita kembali kepada perkataan Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam dalam perkara apa saja. Islam menembus bukan hanya satu dimensi dunia yang rendah ini saja, tapi Islam menembus garis batas dunia, yaitu akhirat. Kejar akhirat, kamu dapatkan dunia. Itu firman, itu kata Rasulullah SAW. Siapa yang mencari akhirat, aku beri untuknya dunia. Demikian kata Rasulullah SAW. Maka malang dan merugilah orang-orang tertipu menganggap dunia adalah batas cita-cita terakhirnya. Kembali kita kepada sorot pembahasan kita utama, bahwa bagaimana sekarang kita menjadikan di kehidupan kita, dalam ruang lingkup kecil kita, yaitu skala miniatur Islam, yaitu rumah tangga, kita bisa menjadikan Islam sebagai favorit keluarga, Islam sebagai
idola tertinggi, acuan utama di dalam menjalani hidup di kehidupan ini, Islam. Banyak rumah tangga yang berantakan, Pak. Orang kawin cerai itu dianggap masalah kayak perkawan dengan permusuhan. Pengen berkawan, mereka bersatu. Tiba saatnya bermusuhan, mereka pun berpisah. Seperti itu rendahnya rumah tangga dalam pandangan orang-orang jahiliyah awam terhadap rumah tangga. Tapi dalam Islam, rumah tangga urusannya adalah setengah agama. Masya Allah, Pak. Setengah agama. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, imamnya para ulama ahli hadis dunia. Beliau ketika istrinya meninggal dunia, baru saja dikuburkan, pas pulang, muridnya masih mendampingi beliau. Beliau langsung mampir ke rumah sebuah keluarga yang mulia, terhormat, dan di keluarga itu ada memiliki seorang janda yang solehah. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal melamarnya, menikahinya. Murid-muridnya berkata, Tuan Guru, baru saja almarhumah istri Tuan Guru dikuburkan, Tuan Guru langsung melamar dan menikahi seorang janda yang sekarang Tuan Guru baru lakukan. Kenapa Tuan Guru? Apa kata beliau? Demi Allah, saya tidak mau satu malam saja saya melalui malam saya, sementara agama saya di mata Allah hanya setengah. Itu dalam Islam. Rumah tangga ini adalah penyempurna setengah agama yang lain. Ini merasa kena yang duda ini kayaknya. Para dudawer, yang janda-janda kasih alamat, saya janda. Sempurnakan setengah agama, itu dalam Islam. Jadi di rumah tangga dalam Islam ini, Pak, sekali lagi posisinya sangat besar. Setengah agama. Anda bujangan umpama, bujangan? Enggak. Anda bujangan? Iya. Nah, baik. Yang satu sudah menikah, yang satu menikah. Anda tahu, Anda tahajud, beliau tahajud. Tahajudnya 4 rakaat, tahajudnya 4 rakaat. Nilai tahajud yang sudah menikah total 100% pahalanya sisi Allah. Beliau nilai tahajudnya di sisi Allah yang sama jumlah banyaknya hanya 50%. Ayo nikah yuk. Ini rumah tangga ya, saya hanya bicara tentang rumah tangga. Satu bagian daripada kehidupan yang ada digeluti dalam Islam. Dan setelah berumah tangga, ada sahabat yang agak sedikit merasa ingin melebihi Nabi Muhammad SAW. Menurut dia itu bagus idenya. Ketika dia bertanya pada Bunda Aisyah, macam mana kira-kira amal solehnya Rasulullah itu? Bunda Aisyah bercerita tentang hebatnya tahajud Nabi, sampai-sampai kakinya bengkak lagi saking lamanya tahajud. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Bunda Aisyah menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah SAW dalam beramal dan berbuat kesolehan, ketaatan. Apa kata laki-laki yang 3 orang tadi yang datang pada Bunda Aisyah? Onde-mande. Rasulullah yang seluruh dosa-dosa masa lalunya dan dosa-dosa masa depannya sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Surga dijamin Rasulullah akan menjadi ahlinya. Dia yang membukakan pintu surga nanti. Pintu surga itu nanti Rasulullah yang buka dulu. Rasulullah itu dijamin oleh Allah. Seperti itu ibadahnya. Lah kita siapa? Kata mereka yang bertiga tadi, kita ini siapa? Oh, kalau saya ini. Nah, ini dia mencoba mengungguli Nabi karena dia bukan Nabi, karena dia bukan apa-apa, nggak ada jaminan apa. Jadi dia berharap dia bisa mendapatkan posisi dekat-dekat Nabi lah dengan cara mengungguli Nabi dalam ibadah. Lalu apa katanya? Saya berjanji saya akan tahajud sepanjang malam dan saya tidak akan tidur setiap malam. Saya akan tahajud terus. Yang satu lagi berkata, saya berjanji sampai mati setiap siang hari sampai malam saya akan puasa terus. Saya tidak akan pernah melepaskannya. Yang lagi berkata, saya berjanji saya tidak akan kawin-kawin seumur hidup saya. Saya ingin fokus beribadah karena kawin akan banyak menyita waktu saya. Menafkahi bini, menafkahi anak, menafkahi keluarga dan sebagainya. Saya akan fokus ibadah.
Sampailah berita itu kepada telinga Nabi Muhammad SAW, dan Nabi berkata, siapa yang berkata begini, begini? Sayalah yang paling taat di antara kalian semua kepada Allah. Dan Nabi Muhammad diizinkan melakukan itu ya Pak ya, Bu. Nabi Muhammad dibenarkan menyampaikan kata-kata yang kesannya berbangga-bangga, tapi bukan berbangga-bangga ala kita. Nabi hanya ingin pastikan mereka, seberapapun taat kalian, kalian tak akan mampu mengungguli ketaatan saya. Begitu sebenarnya Pak. Lalu Rasulullah melanjutkan, tidak ada yang paling taat kepada di antara kalian, tidak ada yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah SWT melebihi saya. Tapi kata Rasul, saya tidur, saya tahajud, saya juga tidur. Ada hak mata saya, ada hak badan saya dalam malam hari itu. Saya berpuasa, tapi saya juga berbuka. Ada hari-hari di mana saya memilih puasa, yaitu Senin Kamis, dan hari-hari yang di mana saya tidak berbuka, saya tidak berpuasa. Dan saya pun berumah tangga. Saya salurkan kebutuhan biologis yang ada pada diri saya. Saya pun punya anak bini keturunan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak menyukai sunnahku, yang sunnah Nabi itu adalah di antara keadilan, kiri dan kanan tepat garis tengah-tengah. Enggak ada yang keterlaluan ke kanan, keterlaluan ke kiri, itu enggak ada, tepat di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian ini umat pertengahan agar kalian menjadi contoh yang dapat ditiru bagi manusia. Kita inilah yang paling pertengahan, Pak. Enggak ada itu ceritanya saya tidak kawin-kawin sampai mati. Sementara ada pada kisah gharizah atau insting untuk berumah tangga, untuk menikah, menyalurkan kebutuhan biologis dan segala macamnya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada masalah rumah tangga. Bab yang masuk dalam kajian Rasulullah SAW yang cukup serius adalah rumah tangga, karena ini berkaitan sampai ke akhirat kita. Tidak sedikit sekali lagi di Eropa orang buang agamanya. Kenapa Pak? Di rumah tangga, dan bahkan orang-orang untuk berumah tangga juga kebanyakannya orang berumah tangga itu tidak begitu minat. Baru nanti sudah usia 40 tahun, 45 tahun baru mulai berumah tangga. Itu pun setelah dia lihat anak-anaknya waktu kecil lucu menggemaskan, kemudian mulai kanak-kanak, mulai banyak tingkah, masa remaja mulai membuat kita jantungan, setelah dewasa kita dibuang. Begitu kenyataannya Pak di Eropa, di Amerika, di kehidupan jahiliyah yang maju. Dari segi dunianya, anak-anak membuang orang tua, anak-anak tidak menghargai orang tua, anak-anak melawan menentang orang tua, dan itu sudah merambah ke Indonesia. Betul? Akhirnya orang melihat, memperbandingkan, tetangga saya Muslim, anaknya Muslim. Setelah anaknya Muslim, orang tuanya dirawatnya, orang tuanya sangat dimuliakannya, orang tuanya dijunjung tingginya, orang tuanya dilayaninya. Setiap tetangga melihat ada anak yang masih Islam, ada anak remaja masih Islam, ada pemuda masih Islam, ada pemudi masih Islam, orang tuanya dihormati. Akhirnya tersentuhlah hati. Dan di sini salah satu penyebab orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Saat kita bicara akhir zaman, judul tema kita tadi adalah tuntunan berumah tangga di akhir. Tuntunan rumah tangga di akhir zaman ya. Tuntunan keluarga di akhir zaman. Apakah ada tuntunan yang lebih baik melebihi tuntunan Rasulullah? Apa yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, inna hadhil ummah la tasluhu illa bima saluha bihi awwaluha. Bangsa ini, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali mereka meniru apa yang menyebabkan generasi awal-awal dulu baik. Generasi awal dulu itu dimaksud oleh Rasulullah, oleh Imam Malik bin Anas siapa? Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah diakui oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang paling agung. Lalu para sahabatnya dipuji oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kalianlah
umat terbaik yang pernah dilahirkan, yang pernah dimunculkan untuk seluruh manusia. Manusia bisa melihat ketinggian kalian, kemuliaan kalian, kehormatan kalian, dipuji oleh Allah. Wahai Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, penguasa dunia akhirat, memuji para sahabat seluruhnya. Dan tidak hanya sebatas pujian. Lihat di surat At-Taubah ayat 100, bagaimana firman Allah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal lagi pertama-tama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini yang dimaksud sahabat apa bukan? Yang dimaksud sahabat apa tidak? As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang paling pertama lagi awal-awal sekali masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan seluruh yang mengikuti mereka. Siapa saja manusia umat Nabi Muhammad mengikuti para sahabat bi ihsan, dengan total mengikuti, dengan sebaik-baik mengikuti. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka semua yang mengikuti para sahabat-sahabat sebagaimana Allah ridha dengan para sahabat-sahabat itu. Masya Allah Pak, Allah janjikan semua sahabat masuk surga. Dan siapapun yang meniru para sahabat dijamin juga pasti masuk surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kalau begitu kita lihat bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat dalam membangun keluarga. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, keluarga tidak akan pernah menjadi baik kecuali apabila umat ini meniru bagaimana Rasul dengan keluarganya, bagaimana para sahabat dengan keluarganya. Dan itulah dia yang terbaik. Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali bila umat ini kembali meniru. Jangan dikatakan, jangan berpikiran mundur lah. Meniru-niru generasi sahabat itu berpikiran mundur itu. Itu katanya Pak. Itu yang ngomong itu siapa biasanya? Satu di antara 3 orang saja Pak yang ngomong begitu. Jangan niru-niru para sahabat, itu kan zaman dulu, itu berpikiran mundur namanya tuh. Kita ini orang yang hidup zaman sekarang, jadi harus realistis. Yang terkini yang harus kita hidupkan. Niru-niru lagi zaman dulu. Yang ngomong kayak gini nggak akan lepas satu di antara 3 keadaan orangnya. Satu, orang jahil yang nggak ngerti tentang sejarah dan masa lalu Islam. Dua, orang munafik. Sebab orang munafik memang menyimpan kebencian kepada Islam, tapi pura-pura menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Ini orang munafik. Memperlihatkan gaya seorang Muslim sementara di dalam dadanya penuh dengan kekufuran dan keingkaran. Dan itu nampak dari lisan mereka. Dan yang ketiga, orang yang kiblatnya adalah fulus. Siapa yang bisa bayar, maka dia akan menyampaikan pesan kepada publik sesuai dengan diinginkan yang bayar. Gelar mereka profesor, doktor, kiai, ya, dengan label-label yang sudah sangat tinggi. Mereka dibayar dan mereka menyampaikan pesan-pesan kepada umat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan banyak da'i-da'i dan ulama-ulama yang menyeru dari depan gerbang-gerbang neraka Jahannam. Siapa yang percaya dengan mereka, siapa yang memenuhi seruan mereka, dia dan si penyeru akan dicampakkan oleh para malaikat-malaikat neraka ke dalam api neraka. Ini Pak, jadi nggak akan lepas dengan 3. Saya ulangi lagi sekali lagi. Siapa yang pertama? Orang-orang jahil, orang Islam tapi jahil. Maka dia akan bersangka buruk, meniru para sahabat adalah mundur. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik. Dan seluruh orang munafik dalam komunitas muslim, mereka adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang sipilis. Paham kita ya? Siapa-siapa tokohnya di Indonesia kan kita udah ngerti ya. Tidak usah saya sebutkan nama-namanya kan? Nggak usah kan? Sebutkan apa bukan? Sebutkan apa tidak? Kalau saya sebutkan, saya masuk penjara. Dianggap ujaran kebencian. Jadi bagus nggak usah. Karena kita udah cerdas semua, udah ngerti siapa yang dimaksud. Nah yang ketiga, baru orang yang kiblatnya adalah fulus.
Baik, ibadah Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada topik kita. Masalah rumah tangga ini bukan masalah yang sebatas dunia. Tapi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan umumnya manusia di muka bumi ini berbangga-bangga dengan keluarga dan keturunan. Anak saya kuliahnya di Kanada, anak saya kuliahnya di Sydney, anak saya kuliahnya di Oxford, anak saya kuliahnya di Cambridge, anak saya kuliahnya, anak saya sudah jadi bupati, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi, Masya Allah, ini orang-orang tua Malang, Pak. Orang-orang tua miskin, sebab punya anak tidak berguna untuk si orang tua, tapi hanya berguna untuk dirinya saja. Orang tua hanya bisa berkata, itu anak saya. Tapi ketika dia mati, gubernurnya bermanfaat nggak untuk orang tuanya? Tidak. Komisaris utama di sebuah perusahaan Bonafit Indonesia bermanfaat nggak untuk orang tuanya? Tidak. Apa yang bermanfaat untuk orang tuanya? Ketakwaan si anak baru bermanfaat untuk orang tua. Di akhirat kelak, Masya Allah, orang-orang tua akhirnya diseret oleh anak-anaknya ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, rumah tangga bukan hanya sebatas dunia, tapi sampai kepada urusan akhirat. Ini akhir zaman, Pak. Sangat banyak anak-anak yang karena kita awam, kita sekolahkan anak kita di sekolah SD umum, lalu ke SMP umum, lalu ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi. Hidup kita habiskan untuk membesarkan anak. Semua pencarian kita, penuh keringat kita, begadang betanggang kita demi anak. Ternyata anak hanya dibesarkan fisiknya, dibesarkan gelarnya, ternyata rohnya tidak kita miliki. Ruhnya diisi oleh barat, oleh timur, oleh setan, sehingga si anak menjadi orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Taib, orang tuanya mati, langsung si anak merampas hasil pencarian orang tuanya atas nama warisan. Bahkan belum lagi mati orang tuanya, si anak sudah mendesak orang tuanya bagi-bagi sekarang. Belum lagi mati, Pak. Kalau perlu disuntik mati orang tuanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat sekali lagi, akhir zaman, awal zaman adalah sama-sama dalam bungkusan zaman. Maka imam dalam zaman ini adalah awal. Ibarat lokomotif dan sebuah kereta yang bergerak dan berjalan adalah paling di depan. Mana ada lokomotif itu di belakang? Ya, di tengah-tengah, paling di depan. Yang paling di depan dari umat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, maaf, jangan Bapak Ibu berpikir rumah tangga ini urusan dunia. Siapa yang berpikir rumah tangga adalah urusan dunia, maka dia menjadi sekuler dalam pemikiran, dan dia menjadi murtad dalam keyakinan, dalam akidah, Pak. Sebab apa? Rumah tangga adalah urusan agama. Coba perhatikan di whiteboard kita sebentar. Yang memiliki pemikiran sekuler itu adalah memisahkan antara agama dengan dunia. Silakan Bapak Ibu buka kamus lengkap berbahasa Arab. Judulnya Lisanul Arab. Apa judulnya? Bapak Ibu tahu berapa ketebalan Lisanul Arab itu, kamusnya? Yang kita tahu kamus itu tebalnya hanya setebal HP. Yang kita tahu paling tebal adalah segini. Ya kan begitu? Kalau kamus bahasa Arab, Lisanul Arab yang disusun oleh Syekh Ibnu Al-Manzur itu dari ujung meja ini sampai ke sini. Itu kamus bahasa Arab terlengkap di dunia, Pak. Nama kamusnya adalah Lisanul Arab. Bapak Ibu lihat bagaimana dijelaskan makna din di dalam kamus itu, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan agama. Din itu dijelaskan, inilah makna din, ini din, ini din, ini din, ini din. Dinul Islam, lakum dinukum waliyadin. Ternyata makna din itu adalah meliputi perkara berikut. Satu, ini makna dinnya meliputi perkara akidah, keyakinan dan kepercayaan. Kedua, meliputi perkara amalan dan ibadah. Ini makna dinnya, amalan dan ibadah. Yang ketiga, makna din meliputi perkara hukum, baik hukum fikih syariat, halal haram sah batal mandub makruh mubah dan sebagainya, ataupun hukum pidana perdata. Ini perkara Islam. Din itu membahas masalah akidah, amalan ibadah, hukum.
Kalau kita gaji-gaji ini Bapak Ibu, ada upaya untuk mengatakan hukum ini adalah urusan pemerintah, ini adalah urusan negara, jangan masuk-masukkan dengan agama. Sesat orang itu Pak, murtad dia. Karena hukum adalah urusan Allah. Dalilnya karena qulatil hukmu illa lillah. Yang berhukum dengan hukum adalah hak Allah. Ini ada manusia yang mengatakan urusan hukum adalah urusan pemerintah, ini urusan negara, jangan urusan agama di sini. Sekuler. Itu sebut dengan sekuler. Orang berzina ada hukumannya menurut Allah. Orang mencuri, orang merampok, orang membunuh ada hukumannya menurut Allah. Sekarang manusia merampas hak Allah itu dan diletakkan pada dirinya, dia buat hukum sendiri, maka orang ini disebut murtad. Yang keempat, ini adalah urusan agama. Yang keempat yaitu seluruh yang berhubungan dengan masalah akhlak. Akhlak kalimah dia, akhlak, ada etika dan sebagainya. Dan yang kelima, dan ini yang paling luas, muamalah. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam kehidupan dunia ini. Muamalah ini adalah pendidikan, pernikahan dengan segala turunannya, ya, sampai Allah warisan dan segala macamnya. Kemudian pengobatan, kesehatan, medis, ya, medis, pengobatan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian budaya, seni, budaya dan seni, musik apa yang boleh, musik apa yang tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian bisnis, ekonomi, terus politik. Ini juga seringkali orang mengatakan ini urusan politik. Jangan bawa masjid ke urusan politik, jangan bawa agama ke urusan politik. Politik tidak boleh dibawa ke agama. Kotor agama. Agama ini suci, jangan dibawa ke politik, maka akan jadi ternoda agama. Sesat itu, pernyataannya menyesatkan itu. Wahai Bapak Ibu, politik adalah wilayah dari Islam. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau sudah pindah ke Madinah Al-Munawwarah, sejak itu Nabi Muhammad menjadi pimpinan sebuah pemerintahan besar. Dia kelola usaha-usaha berkaitan dengan politik secara sempurna, dan itu diselesaikan di dalam masjid. Betul tidak? Saya tanya pada Bapak Ibu semua, selama Nabi memimpin di Madinah, beliau adalah pimpinan dari sebuah pemerintahan yang kuat dan besar atau tidak? Betul? Tidak ada negeri, tidak ada negara di muka bumi yang saat itu tidak kenal dengan pemerintahan yang super aman, super damai, super kuat yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad ada pimpinan. Tapi ketika itu sampai Nabi meninggal, ada nggak Nabi punya istana khusus? Ada tidak? Semua masalah politik dibahas ketika dipecahkan oleh Nabi Muhammad di dalam masjid. Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia melanjutkan kepemimpinan khilafah Islamiyah. Yang pertama, apakah Abu Bakar mendirikan istana syi'i? Lalu semua masalah politik diselesaikan di masjid apa tidak? Betul tidak? Berarti masjid adalah ruang ibadah, dan ibadah itu maknanya luas. Ya, ini masalah politik, jangan bawa ke masjid. Arti kotornya agama ya, jangan nodain masjid dengan politik. Politik praktis iya, akan tetapi politik dalam makna yang umum dan luas adalah kewajiban kita mencerdaskan umat. Pemimpin mana yang boleh dipilih, pemimpin mana yang tidak boleh dipilih, siapa yang boleh kita agak menjadi pemimpin, kapan kita akan turunkan pemimpin, bagaimana cara menurunkan pemimpin, bagaimana cara mengelola rakyat, bagaimana cara di mana damai, bagaimana perang, bagaimana. Itu adalah politik Pak, luas sekali ruang lingkupnya, dan masjid adalah tempatnya, markasnya, sentralnya. Bapak mungkin menyebut, masih ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicari-cari orang Yahudi yang datang dari Mesir karena ingin menuntut keadilan. Umar bin Khattab sedang duduk di bawah batang pohon, sedang menunggu jemuran yang kering. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, lagi menunggu jemurannya yang baru dicuci. Pak, saya mau tanya, Umar bin Khattab itu di mana? Apa kata Umar? Kamu siapa? Saya Pak, orang Yahudi. Saya dari Mesir. Saya sudah tanya di mana-mana orang-orang. Nggak ada yang tahu di mana istananya Umar. Saya mau tanya, Umar bin Khattab di mana? Lalu Umar bertanya, kamu mau ngapain dengan Umar bin Khattab? Ada perkara penting Pak, tunjukkan saya istananya. Umar menuju ke masjid, tuh ya istananya. Ke masjid dituduhnya Pak. Iya, semua orang bilang, semuanya harus menuju ke masjid. Sekarang saya mau temui Umar. Di mana Umar? Saya Umar, kamu mau apa? Kaget ya.
Maksudnya Bapak orang terbesar, terhebat yang pernah kami dengar di dunia ini, seorang diri Pak tanpa pengawalan. Ya kayak ginilah kami sini aman, damai. Tidak perlu, jadi perlu kami khawatirkan. Jadi negara itu Pak kalau sudah mulai kacau, ditakutkan, dikhawatirkan. Habis itu Pak pengawalnya banyak sekali. Kalau negeri itu aman, presidennya tenang Pak, sendirian untuk seorang diri kayak Umar bin Khattab 27 bulan, tenang aja Pak. Kamu ngapain? Pak, saya mau begini, saya mau untuk keadilan, gubernur Bapak saya gini. Oh ya gitu, lalu Umar bin Khattab memberikan isyarat dan diberikan ke gubernurnya Mesir. Selesai langsung acara, ya. Ini singkatnya saja. Ya, sampai meninggal Umar bin Khattab, istananya tetap dikatakan adalah masjid. Kalau politik adalah urusan yang terpisah daripada agama dan itu adalah kotor, ngapain dibawa ke masjid selama ini? Betul tidak? Oke, sekali lagi, masjid adalah tempat ibadah dalam artian luas. Oke? Pendidikan, pernikahan, bisnis, budaya, seni, ekonomi, politik dan lain, ya. Itu semua adalah perkara muamalah, dan ini dibahas dalam Islam. Yang sekuler itu adalah memisah-misahkan. Yang kita terima dalam Islam dan kita ambil dari Islam adalah akidah, amalan ibadah, akhlak. Ada masalah hukum, ini bukan bagian dari Islam. Muamalah sebagai kita ambil, sebagai yang kita tinggalkan. Apa firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kamu mengambil Islam setengah-setengah. Akidahnya kamu ambil, amal ibadahnya kamu pakai, akhlaknya kamu amalkan, tetapi hukum kamu tinggalkan. Muamalah urusan ekonomi tidak kamu pakai Islam, urusan politik kamu campakkan Islam, urusan pendidikan kamu tidak pedulikan Islam. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang berani agar kamu melakukan cara beragama begitu, aku hindarkan selama dia hidup di dunia. Wa yaumal qiyamah, dan kelak pada hari kiamat, yuraduna ila asyaddil adab, mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras. Azab yang sangat keras. Jangan coba-coba menjadi seorang sekuler. Hukum sekuler adalah murtad. Alhamdulillah saya enggak nyebutkan nama ya, selamat saya. Tapi Bapak Ibu karena udah cerdas, saya yakin langsung paham nih, langsung nunjuk nih. Ini insyaallah. Padahal tujuan kita ngaji bukan untuk nyenterin orang ya Pak ya. Tujuan kita ngaji untuk melihat diri. Ada nggak di saya ya? Ada nggak? Karena harusnya begitu Pak. Saya pernah ngaji Pak tentang ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, dalam hadis. Ada 32 ciri-ciri orang munafik. Sampai di ciri yang ke-27, kawan ini kena tampar langsung dari pengajian kita. Ciri yang ke-27 adalah seluruh isi Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tarhib, tentang masalah ancaman, tentang masalah pertakut, ya, dia langsung larikan bukan ke dirinya tapi ke orang lain. Aku nomor 2 saya nomor 5 ku pas warna di sana. Nomor 5 ku kawan mau benar. Itu ciri orang munafik ternyata. Pengajian dia tujukan untuk orang lain. Orang mukmin itu apa? Pengajian itu dia ngaji adalah untuk dirinya. Mana yang pada diri saya harus saya perbaiki, mana pada diri saya yang harus saya awasi, jangan sampai saya termasuk yang diperingatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau orang munafik kan tidak gitu Pak. Dia ngaji untuk siapa yang bisa kita lihat ini? Si fulan inyong baca tu Mak. Nomor ke-7 balik kau ang kurangnya tu. Ma'adzanallah, wahai ibadah Allah yang kami muliakan, kita ngaji ini ya untuk membersihkan diri kita. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kami itu ngaji 10 ayat demi 10 ayat. Kalau 10 ayat sudah diuraikan, kami takkan tambah lagi ke 10 ayat berikutnya sampai seluruh kami sudah mengamalkan 10 ayat yang kemarin kami kaji. Gitu Pak, orang tujuannya ngaji adalah untuk diamalkan. Kalau kita sekarang adalah pengen tahu, ya kan? Pengen tahu.
Kemarin waktu saya tabligh akbar di mana ya? Baru beberapa hari yang lalu lah. Oh ya, saya nggak usah sebutkan gelar jabatan orang itu ya Pak ya. Apa katanya? Saya tahu. Semua pengajian itu intinya di situ-situ aja tuh Mako. Cuma redaksi dan kemasannya saja yang berbeda-beda. Itu katanya. Dan ini adalah bahasa orang-orang yang kadang-kadang agak sedikit tertipu. Untuk apa saya ngaji? Yang disampaikan itu juga. Saya dah tahu semua itu. Yang disampaikan cuma itu aja. Cuma kemasannya aja beda-beda. Padahal kita disuruh untuk rajin-rajin ngaji. Rajin-rajin ngaji. Al-Quran itu pada Al-Quran 30 juz itu, redaksi Allah itu berbeda-beda. Isinya tetap sama. Tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan redaksi itu menyebabkan terbangun, tersentak kita oleh ayat ini, terbangun kita oleh ayat yang ini, ya, tersadar kita oleh keterangan yang ini. Ngaji itu, wahai Bapak Ibu, walaupun tema yang dibaca itu saja, maka tetap saja kita membutuhkannya dan terus bermajelis demi mengingat-ingatkan kita. Sering Pak, saya juga gitu. Saya orang yang sedikit banyaknya ada ilmu. Ketika saya kosong Pak, saya nggak malu-malu buka YouTube. Saya dengarkan sambil perjalanan menuju ke lokasi, saya dengarkan YouTube, saya dengarkan ceramah. Di rumah juga ada YouTube yang bisa saya dengar. Tap daripada saya nunggu kawan yang janjian datang mau rapat, saya dengarkan YouTube. Saya tidak malu-malu. Ustaz yang dengar siapa? Ya Ustaz di Indonesia ini. Wah, ibarat kami muliakan. Bahkan ketika ada waktu kosong, saya bangga, saya bahagia, saya bisa menjadi salah satu di antara Bapak Ibu. Saya duduk. Kadang-kadang Ustaz itu nggak tahu kalau saya ada di sini. Saya dengarkan Pak. Kenapa sekali lagi saya katakan saya butuh kejutan, saya butuh penyemangat, saya butuh ada teguran. Selama ini saya ngasih ceramah. Nah, orang-orang munafik, salah satu ciri khas mereka itu yang disampaikannya. Cuma redaksinya beda, cara mengemasnya beda, cara menyampaikannya beda. Ma'adzanallah. Kita kembali Pak. Ini masalah pembahasan tentang tuntunan keluarga akhir zaman. Akhir zaman itu kan hanya sebagai sebuah tambahan saja saya rasa itu. Ya, mentang-mentang ustadznya yang ceramah akhir zaman, semuanya dikaitkan akhir zaman. Obat akhir zaman. Sebut saja obat Islam. Obat dalam Islam tidak. Pengobatan Islam akhir zaman. Karena yang diundang adalah ustadz. Ada juga Pak, musik akhir zaman. Iya, kepundung tuh. Ada pula pacaran akhir Islami akhir zaman. Ada ngasih judul begitu, pacaran Islami akhir zaman. Saya diundang, saya kaget ngasih judul itu. Saya katakan, mana panitianya? Saya Pak, kenapa kamu kasih judulnya pacaran Islami akhir zaman? Ya Ustadz, terlanjur Ustadz ini sudah dikembang luaskan semacamnya. Oke lah, saya maafkan kamu, tapi jangan buat judul yang aneh-aneh ya. Dalam ceramah saya katakan yang pacaran yang benar itu adalah setelah nikah. Nah itu kasmaran, mabuk, rindu dengan suami, dengan istri, itu baru benar Pak. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi kalau saya uraikan tuntunan, maka kata Nabi, akulah, kata Nabi. Yang boleh mengatakan akulah itu hanya Rasulullah ya. Tidak boleh ustadz manapun berani mengatakan akulah contoh terbaik kalian. Jangan kayak gitu, sombong ustadz itu namanya. Saudara-saudara, saudari-saudari, siapa saja yang meniru rumah tangga tidak seperti yang saya tiru, yang saya contohkan, maka rumah tangga itu sesat dan terjauh dari rahmat Allah. Itu ustadz sombong. Dan belum pernah saya dengar ada ustadz yang kayak gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu ustadz mengarahkan tiru Rasulullah, tiru Rasulullah. Kita juga demikian Pak. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam menyelamatkan rumah tangga dan keluarga di akhir zaman, syaratnya cuma satu, tiru kesuksesan Rasulullah dan kesuksesan para sahabat di dalam menuntun, membina dan membawa keluarga mereka di awal zaman dulu. Maka di akhir zaman itulah solusinya. Inna hadhihi ummah la tasluh illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi benar, tidak akan pernah menjadi selamat kecuali bila mereka meniru generasi awal Islam dulu. Udah itu aja kuncinya Pak. Kuncinya cuma di situ. Sampai sini Bapak Ibu sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Maka kesimpulan kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah. Lanjut. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir.
wa dzakarallaha katsiran. Siapa saja yang menginginkan ridha Allah dan cinta Allah, siapa saja yang menginginkan masuk ke dalam surga Allah, siapa saja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh Ustaz, berat niru langsung Rasulullah, dia kan Nabi Ustaz. Kita ni siapalah, orang biasa. Nabi itu kan masuk, lalu malaikat Jibril yang membimbingnya, turun wahyu kepadanya. Bagaimana kita mau meniru Rasulullah Ustaz, dia itu Nabi. Okey kalau begitu. Okey kalau begitu. Saya terima keluhan Bapak Ibu, tetapi sahabat-sahabat Nabi itu Nabi kan? Ayo jawab Bapak Ibu. Sahabat-sahabat Nabi itu Nabi tidak? Kalau begitu mereka dipuji tidak oleh Allah ya? Di surat apa dipuji oleh Allah? Surat Ali Imran ayat tadi sudah saya baca dulu ya. Ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kamulah umat terbaik. Kan begitu. Kemudian di surat Taubah ayat 100 Allah perintahkan kita sampai hari kiamat tiru para sahabat. Jadi karena Rasul, kita katakan dia Rasul, nggak mungkin kita meniru beliau. Ayo kita tiru orang yang berhasil meniru beliau. Ada gitu aja Pak kesimpulannya. Tirulah orang yang sudah berhasil meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi Pak maaf, kalau begitu lihat lagi Bapak tulis. Para sahabat itu kita tiru dari mana? Dari sisi mana yang dulu? Wahai Bapak Ibu, bagaimana saja dari sahabat kita tiru, kita sudah berada di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ashabil nujum Fabi'ayhi muqtadaytum. Sekalipun ini hadis adalah dhaif, tetapi redaksi ini tidak jauh beda dengan yang ada dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat kurang seperti bintang-bintang di langit. Kamu mau tiru yang mana di antara sahabat-sahabatku, maka kamu sudah ada di atas petunjuk yang benar. Ini sama dengan redaksi Allah surat At-Taubah ayat 100 ya. Ustaz, terlalu banyak dari kehidupan sahabat yang akan kita tiru. Ya, kalau begitu tiru semuanya. Para sahabat dalam urusan bisnis dia ditiru, dalam urusan politiknya ditiru, dalam urusan pendidikan anak-anaknya ditiru, dalam urusan seni, budaya, bisnis, pernikahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya ditiru para sahabat. Apalagi tidak mereka ditiru. Bagaimana akidahnya para sahabat? Bagaimana amalan dan ibadahnya para sahabat? Bagaimana sahabat dari era ke hukum Islam? Bagaimana para sahabat akhlaknya? Tiru pada sahabat semuanya. Ustaz, ada nggak starting point kita? Dari mana kita meniru para sahabat? Oke, saya singkat saja Pak. Ini kata guru dan Imam Syafi'i ya. Guru Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu ingin meniru para sahabat, semua kamu meniru semua yang ada dalam sahabat. Starting point dan kata yang dimain, tiru mereka dengan pertama. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Ini yang pertama, tilawatul. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Yang ketiga adalah salatul jamaah. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Dan yang kelima adalah al-jihadu fi sabilillah. Dari sini ada satu. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Apa yang pertama? Rajinlah mentilawah Al-Quran. Rajinlah mentilawah Al-Quran. Tilawah, mana beda antara tilawah dan qiraah? Ada yang tahu? Ada yang angkat tangan? Kalau ada yang tahu beda antara tilawah dengan qiraah, saya kasih hadiah, surprise. Kalau tilawah, iqra, baca. Tapi kalau tilawah, utul, tilawah ini. Tilawah itu artinya pertama, mempelajari cara membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajari isi Al-Quran, memahaminya. Yang ketiga, mengimani apa-apa saja yang ada dalam kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan yang keenam, istiqomah bersama Al-Quran. Ini tilawah. Itu tilawah Al-Quran yang sebaca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu aja sekedar tilawah. Kalau tilawah itu kayak tadi Pak,
tajwidnya, tafsirnya, kita mempelajari agar bekal bacaan kita. Setelah itu kita mulai menghafalnya. Setelah itu kita mempelajari isinya, kandungan apa. Setelah itu kita yakini, kita imani. Setelah itu apa? Kita amalkan. Setelah itu kita mendakwahkannya. Lalu kita istiqomah selalu bersama Al-Quran. Itu tilawah. Dan inilah karakter pertama sahabat. Para ulama pada masyarakat sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal Islam dulu terhadap Al-Quran? Jawaban Syekh paling enak, paling gampang Syekh menjawab. Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Benar tidak? Pernah lepas nggak dari handphone? Hari-harinya maksud saya, pernah jauh nggak dari handphone? Kemana pergi ada lepas nggak dari handphone? Saya sedang belajar sekarang, Pak. Saya sedang belajar sekarang. Lepas-lepas dari handphone, agak tersiksa saya. Benar? Kalau handphone kita di rumah setelah mobil, kadang-kadang sekalian sudah ada. Habis setelah ini tersiksa. Ya, saya butuh menelpon, siapa tahu ada menelpon saudaranya. Padahal baca Al-Quran, mantan Al-Quran di mana kita berada, kita sedang bersama dengan Allah, dan itu sudah menjadi indah dan nyaman bagi orang yang sedang ada di puncak iman. Kalau kita sekarang bertambah kebutuhan kita pada handphone ini tinggi sekali. Di mana-mana terlihat hampir tidak ada orang yang tidak punya handphone. Waktu saya baru pulang dari Baitul Maqdis, Idul Adha saya di sana, insyaallah sampai di airport Jakarta, satu ruangan waiting room itu semuanya lagi membeli handphone. Hari Jumat Pak, itu jam 11-an. Saya mau terbang ke Solo itu mau apa? Ada jadwal ceramah dan baru pulang jadwal ceramah. Waiting room orang tuh gempa handphone semuanya. Tiga istri saya, ya Allah ini orang dah pernah baca surah Al-Kahfi apa belum ya? Handphone semua, kecil, tua, muda, laki, wanita, semua pegang handphone. Ini saya di sebelah. Istri saya bawa Pak. Saya lihat juga bukan handphone. Baca Al-Kahfi. Ya, saya lihat. Apa yang dia dengan handphonenya? Lagi baca surah Al-Kahfi. Berkalehat. Hubungan generasi awal Islam dulu dengan Al-Quran seperti hubungan kalian hari ini dengan Al-Quran. Betapa akrabnya mereka dengan Allah, karena ketika kita akrab dengan Al-Quran seperti kita akrab dengan Sahibul Quran, Kalamullah, dan kita bersama saat kita berbicara dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita sedang untuk mengaji dengan Allah SWT. Tapi itu sebagai tilawah, bukan hanya tilawah. Berikutnya ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah secara total. Ini gaya sahabat ya. Sahabat itu tidak pakai diskusi-diskusi. Ini sunnah. Gimana ya? Kita ikuti bangga cocok dengan budaya Makkah atau tidak ya? Gimana kira-kira? Ini sekarang ini sudah saatnya membutuhkan orang-orang tentang ini. Enggak ada gitu Pak. Saat itu mereka peninggalan Nabi. Saat itu mereka langsung amalkan. Mereka tidak pakai diskusi dalam menjalankan sunnah. Mereka hidup hari-hari bersama Rasulullah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, mereka amalkan. Ittiba'us sunnah. Tanpa pakai kenapa ya Rasulullah? Kok harus ya Rasulullah? Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Kenapa ya Rasulullah? Mereka nggak mau tanya apa. Dilarang sudah langsung sami'na wa ata'na. Ittiba'us sunnah itu gaya sahabat. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat mengimami jamaah. Tiba-tiba Rasulullah dapat disingkir dari mana tadi. Dan Muhammad sedang memakai itu bernajis. Maka Nabi langsung menanggalkan sendalnya dan mencampakkan sendalnya. Dalam sholat itu, kemudian sholat dilanjutkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi terkejut. Kenapa? Sebelah kanannya bertumpuk-tumpuk sendal Pak. Ternyata dalam sholat sahabat-sahabat menyaksikan Rasulullah tadi melemparkan sendal. Jadi lemparkan salah satu daripada sendalnya. Sahabat melakukan yang sama. Itu namanya ittiba'us sunnah, tanpa diskusi. Kenapa harus lemparkan sendal? Harus satu mereka amalkan? Enggak, pergantian saat itu mereka amalkan saat itu. Itu namanya ittiba'us sunnah. Ayo ikuti, miliki karakter itu. Karena Nabi diskusikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita pakai jenggot? Kita ini bukan orang Arab. Lagi kalau orang pakai jenggot keren, hidung juga anjung cocok. Nah kita nanti jenggotnya cuma ada berapa butir sini, bergantung berus. Yang ketiga, ini karakter bersama sholat berjamaah. Seluruh sahabat
tidak ada yang tidak melazimi sholat berjamaah di masjid. Berjamaah, nah, ini laki loh ya. Wanita diberi oleh Nabi, silakan di rumah, silakan di masjid. Yang itu ya, tapi laki-laki nggak ada cerita masjid. Kita tidak pernah kita kenal ada sejarah di mana sahabat mereka sholatnya di rumah, kecuali sholat sunnah. Kalau ada 1-2 sahabat yang sholatnya tidak ketemu di masjid, sahabat itu akan langsung terkenal dengan sebutan yang tak baik dalam sejarah. Si fulan tidak sholat subuh pada waktu subuh langsung terkenal saking langkanya ada sahabat yang tidak berjamaah ke masjid. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, khususnya bapak nih, ada nggak yang rumahnya jauh dari masjid? Tolong angkat tangan. Yang rumahnya jauh dari masjid, bapak nih, laki-laki. 1, siapa lagi? Yang rumahnya jauh dari masjid. Bapak jawab, berapa ratus meter, Pak? 200 meter. Berapa ratus meter? Lebih sekilo. Ada motor, Pak ya? Oke, yang di belakang tadi 1 kilo juga. 3 kilo. 1 kilo. Oke, 1 kilo. Berarti 1000 meter. Oke, baik. 200. Antum ketawa, Bang, antum juga gak ke masjid. Baik, ayo kita perbandingkan dengan sahabat Nabi yang sudah tua, namanya Ibnu Ummi Maktum. Tubuhnya sudah tambun, semakin bagadoyuk badannya, semakin tambun, matanya buta. Rumahnya dari masjid ada 3 lembah yang harus dilalui. Selalu beliau ke masjid dituntun oleh pemuda yang disewa untuk membawanya ke masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selalu dengan pemuda ini bolak-balik ke masjid, bertahun-tahun berjalan seperti itu. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung, badannya semakin tua dan rumahnya jauh jalannya. Setiap lembah itu ada tempat-tempat yang berbahaya, ada beberapa binatang berbisa. Beliau datang pada Nabi meminta keringanan, ya Rasulullah, izinkan aku sholat 5 waktu, sudah boleh di rumah saja. Nabi diam sebentar. Engkau lihat ya Rasulullah keadaanku sekarang, yang menuntun ke masjid sudah tidak pula ada lagi. Menurut Bapak Ibu sudah mulai syarat nggak untuk sholat di rumah? Dia datang, sudah Pak, tua, badan tambun, rumah jauh, yang menuntun ke buta, ya, rumah tidak ada yang menuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah? Baik, khusus untuk kamu ya, kata Nabi, silakan sholatnya di rumah 5 waktu. Senanglah dia karena mendapatkan keringanan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan ada bisikan dari malaikat. Lalu Nabi panggil kembali, Pak, kalau kumandang yang dikumandangkan azan oleh Bilal di masjid, suara kumandang itu kedengaran nggak sampai ke rumah Bapak? Kedengaran, kata si Bapak. Fawajabat. Kalau begitu saya cabut kebolehan tadi, wajib bagi Bapak ke masjid. Buta, tua, tambun, rumahnya jauh dari wajib ke masjid. Sholatul jamaah. Makanya nggak ada laki-laki yang sholatnya itu di rumah, kecuali hanya sholat sunnah. Yang namanya laki-laki ke masjid. Bangun itu Pak, biar keluarga bisa melihat. Anak-anak kita yang laki-laki bawa ke masjid. Ustaz, nanti dia meribut di masjid, nggak apa-apa. Saya katakan, saya ulangi. Rasulullah itu punya anak, punya cucu. Para sahabat itu punya anak, punya cucu. Mereka dibawa ke masjid loh Pak. Memang ribut, kadang-kadang ada anak-anak memang ribut. Tapi Bapak sabarlah, melatih anak-anak senang di dalam masjid. Ikut nak asal ingat masjid, anak memori hitamnya selalu ingat. Disipa adik orang saja, dibentak, buang lagi. Memorinya kalau ingat nama masjid serem. Orang Indonesia itu pemarah-pemarah, jahat-jahat. Kan begitu Pak ya? Saya masih ingat Pak, sampai marah kepada saya dulu di masjid. Saya ingat sampai sekarang, wajahnya pun saya ingat. Benar Pak. Semoga Allah ampuni orang itu. Salatul jamaah. Yang keempat, luzumul jamaah. Nah ini zaman di mana sudah tidak ada jamaah. Jamaah itu apa maksud? Khilafah Islamnya. Setia terhadap khilafah Islam. Nah ini sudah tidak ada khilafah Islamnya. Jamaah yang dimaksud adalah khilafah Islamnya. Tapi untuk di zaman sekarang yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah
jamaah. Ya, itu maksud. Setia dengan ahlus sunnah wal jamaah, lalu berada di salah satu kelompok yang ada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Nah sekarang kalau kelompoknya di Indonesia kan banyak. Ada Jamaah Tabligh, ada Muhammadiyah, ada Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada Majelis Mujahidin, ada macam-macam Pak, sangat banyak, ada Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah membentuk sebuah kelompok, maka setialah di situ. Cintai yang lain, setialah dengan yang kita ada di sana. Ustaz, boleh nggak kita pindah? Boleh, kepada yang lebih baik, yang lebih dekat dengan sunnah, tanpa memburu-burukan yang lama. Cintai yang lama. Lusumu coba, jangan sendirian. Saya tunggu Imam Mahdi aja. Nanti kalau udah Imam Mahdi keluar, baru saya bergabung dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lalu dia sendirian. Dia digarap oleh setan. Pasti dia akan jadi mainan setan. Luzumul jamaah ini yang para sahabat, mereka nggak mau sendirian. Safar pun mereka pilih berjamaah, Pak. Kata Nabi, safar sendirian bersama setan, safar berdua masih disetanin, tapi safar bertiga dan ke atas, itulah safar yang dilindungi oleh Allah. Jadi sahabat nggak mau safarnya sendirian. Oke, yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Seluruh sahabat itu hidupnya dipersembahkan untuk siap berjihad selalu di jalan Allah. Cinta mereka pada jihad di jalan Allah. Dan sekarang kalimat jihad itu sangat diremes-remes sekarang ini, Pak, ya. Ditakut-takutin umat dengan jihad. Orang yang ingin meniru para sahabat, tumbuhkan cinta jihad di dalam dadanya. Entah kapan akan terbuka pintu jihad, terserah, itu urusan Allah. Tapi hidupkan dalam dadanya nyali, siap berjihad, cinta dengan jihad, memuliakan para mujahidin. Begitu, Pak. Jangan sampai mendengarkan jihad langsung bahasa kafir yang terbayang di kepalanya. Teroris, radikal, fundamentalis, dan sebagainya. Tidak, mujahid adalah manusia teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi dan rasul, setelah para ulama-ulama, ya, setelah para wali-wali Allah, mujahid adalah di peringkat tertinggi. Itu, Pak. Ada kecintaan yang besar kepada jihad dan memuliakan para ahli jihad. Baik, semoga bermanfaat. 5 ini start, yang lain akan dimudahkan oleh Allah kita mengikuti para sahabat. Mulai dari yang 5 ini dulu, ya. Yang mengatakan ini siapa tadi? Gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Mereka yang melafazkan kalimat ini. Semoga bermanfaat. Tadi saya dikasih tahu bahwa jadwal saya hanya sampai jam 3. Dan nanti jam 4 ternyata sudah ada agenda yang lain di tempat yang lain. Semoga pertemuan ini jadi maaf, ini karena judulnya tadi adalah tuntunan keluarga akhir zaman, maka saya kembalikan tuntunan keluarga awal zaman, ke situlah kita harus kembali. Kesimpulannya situ, ya. Bagaimana awal zaman dulu melahirkan generasi, maka akhir zaman ini lahirkan generasi seperti awal zaman dulu, yaitu tilawatul, menjadi ahli Quran, keluarga Quran. Dan sekarang sudah banyak alhamdulillah keluarga yang menjadikan keluarganya rapat kembali dengan Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi itu belum cukup sampai dia mempelajari isi Al-Quran dan serentak satu keluarga mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini baru keluarga akhir zaman, ya. Dan seterusnya, ittiba'us sunnah, salatul jamaah, luzumul jamaah, jihad fi sabilillah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang kami muliakan.